Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Seolah-olah aliran bintang memudar masuk dan keluar dari keberadaan, seolah-olah embun pagi melonjak dengan cahaya warna-warni. Itu terus berkedip di dunia ini. Semua jenis cahaya terbang dengan kacau, mengeluarkan perintah yang kompleks dan mendalam, tetapi segera setelah itu, mereka padam lagi. Fluktuasi yang mengerikan dan aura yang tak tertandingi terjalin bersama. Langit seperti lukisan compang-camping. Itu berputar dengan kabut cahaya yang aneh dan mengeluarkan suara hualala. Adegan ini sangat tidak normal, dengan hukum alam yang sulit untuk dilihat dan misteri rumit yang sulit dipahami. Cahaya kacau beredar, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Langit dan bumi mengalami perubahan besar. Seorang individu kuat yang tak tertandingi akan muncul dan turun ke dunia ini. Pagoda kecil setinggi 1 inci itu bergoyang dengan lembut. Cahaya warna-warni putih murni tersebar, mengelilingi Shihao di dalam untuk melindunginya. Sial! Tidak jauh, sebuah istana kuno perunggu bergetar. Itu datang persis dari yang ada di Gunung 5 Fase. Itu tidak runtuh, dan saat ini sedang beristirahat di dalam wilayah pegunungan. Karat hijau menutupi permukaannya, tapi sekarang perlahan-lahan hilang. Seluruh istana benar-benar mulai bersinar, menjadi tembus pandang seperti batu giok hijau. Itu hampir tidak tampak seperti tembaga lagi dan malah seperti batu giok yang berharga. Tembaga yang berkilau dan cerah ini bisa dianggap sebagai pemandangan yang langka. Kuali perunggu yang terletak di lokasi abadi. Pagoda kecil itu berkata. Ini memperlakukan situasi ini dengan serius. Jika orang itu turun, maka akan ada masalah besar. Bahkan mungkin terjebak dalam kekacauan dan dipaksa untuk bertarung. Di kejauhan, keberadaan itu menjadi gila. Tubuhnya kecil dan keriput, tetapi sayap emasnya tampak mendekati langit saat mencapai melampaui awan. Kabut emas yang luas dan perkasa dan cahaya warna-warni bersinar, dan mereka bergemuruh dengan suara gemuruh. Dengan kepakan sayap ini, dunia mulai meledak. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Dia sudah gila dan tidak lagi khawatir tentang konsekuensinya. Langit tampak seperti porselen yang telah mengalami serangan, retakan dengan cepat muncul, dan mereka meluas jauh melampaui wilayah ini. Sementara itu, di bawah kakinya, permukaan tanah langsung pecah, diam-diam dimusnahkan dan membentuk jurang yang sangat besar. Dia mengguncang 5 elemen rantai ilahi, menyebabkan suara logam berdering tanpa henti. Menekan! Gunung 5 Fase berteriak keras. Jika tidak mengambil tindakan, seluruh bumi yang besar ini akan runtuh dan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Gunung abadi pasti akan lenyap dari keberadaan. Untungnya, fondasi 5 elemennya dapat mengubah semua makhluk hidup. Itu mewakili 5 asal mula surga dan bumi, cukup kuat untuk melindungi tempat ini. Hong! Mengikuti suara ledakan, sepasang sayap emas turun. Guntur dan kilat terjalin. Energi kacau melonjak intens. Jenis kekuatan yang dihasilkan sangat kuat hingga ekstrim karena menghancurkan semua batasan. Altar itu hancur berantakan. 5 rantai divine elemen yang mengunci makhluk abadi terikat pada altar ini, membuatnya sulit bagi keberadaan itu untuk melarikan diri. Namun, sekarang altar kuno itu rusak, keberadaan ini akan bebas. Sayap emas bergerak. Energi esensi yang dihasilkan dari aliran bintang di luar wilayah ini tanpa henti berkumpul di lokasi ini, memasuki sayap-sayap itu dan bergegas ke mulut dan hidungnya untuk dengan cepat mengisi kembali energi dasarnya. Raksasa dari alam yang lebih tinggi akan turun, membuatnya tidak punya pilihan selain bertarung dengan nyawanya di telepon.
Dia tidak lagi takut menimbulkan luka berat pada dirinya sendiri saat dia menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan altar itu dengan paksa. Rambut kuning layu di kepalanya jatuh ke kakinya, menutupi tubuhnya yang kering dan keriput. Sinar cahaya keemasan keluar dari matanya ke langit saat dia menatap ke langit. Mereka penuh dengan niat perang. Gunung 5 fase bersinar. Dengan gemetar hebat, simbol menutupi langit, membentuk 5 bidang cahaya kabur. Ini adalah jenis kekuatan yang terbuat dari kekuatan paling dasar, dan saat ini, ia mencoba menjebak keberadaan itu. Sekarang situasi berkembang ke titik ini, menyegalnya menjadi sangat sulit. Hanya setelah raksasa dari alam yang lebih tinggi itu turun dan bekerja sama dengannya, mereka dapat memiliki peluang untuk sukses. Cahaya simbol bergegas ke langit dan memercik ke langit dan bumi. Nyanyian kitab suci terdengar, dan sosok duduk yang sangat besar muncul di udara. Lingkaran perak yang berkilauan melingkari seluruh tubuhnya. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, sebuah gunung besar yang terbuat dari simbol akan dihasilkan. Mereka jatuh ke arah makhluk itu. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan. Dewa surgawi abadi! Pagoda kecil itu berteriak. Lagi pula orang itu muncul. Itu duduk di udara dan terus-menerus melantunkan sutra. Kekuatan kehendak tertinggi mengelilingi tempat ini, membuat seluruh wilayah misterius bergema dan bergetar sebagai tanggapan. Ini adalah eksistensi dengan kekuatan tak terbatas. Sosoknya tidak jelas dan duduk tinggi di atas di surga ke-9. Kemegahan putih perak membentuk cakram ilahi, dan seolah-olah matahari perak besar mengelilinginya. Simbol dilepaskan dari mulutnya satu demi satu. Dia melantunkan kitab suci gunung abadi, dan tidak menahan apapun untuk menghilangkan keberadaan abadi ini. Sementara itu, gunung 5 fase berkoordinasi dengan serangan ini, dan pada saat ini, itu benar-benar berubah menjadi bentuk artefak magis. Itu berubah menjadi jejak yang berharga, dan ukiran di atasnya berasal dari saat langit terbuka. Itu menggantung dirinya di atas kepala Dewa Surgawi abadi dan beresonansi dengannya, membantu dalam pengucapan kitab suci. Simbol-simbol itu membentuk gunung ilahi satu demi satu untuk menekan keberadaan yang tak tertandingi itu. Ada yang tidak beres. Individu ini baru saja membebaskan diri setelah ditekan begitu lama, dan energi dasarnya telah sangat terluka. Dia lebih baik tidak disegel lagi. Pagoda kecil itu berkata. Keluarga Shihao juga dengan gugup menyaksikan apa yang terjadi. Orang tuanya, khususnya, sangat senang akhirnya bisa bersatu kembali, dengan air mata mengalir secara emosional di wajah mereka. Mereka sangat khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Hanya ada Qin Hao yang benar-benar diam. Pakaian peraknya bersinar, dan wajah kecilnya sangat serius. Dia dengan kuat mencengkeram tombaknya, matanya tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia mengamati semuanya. Hong! Ketika keberadaan abadi mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara pertama, itu adalah raungan yang hebat. Rambut kepalanya bersinar, dan tubuhnya seperti terbuat dari emas. Hukum alam yang tiada tara sedang dirilis. Di atas kepalanya, gunung simbol dihancurkan satu demi satu, dihancurkan oleh niat perangnya yang tak tertandingi. Ketika sayapnya bergerak, seolah-olah dunia ini tidak dapat menampung tubuhnya. Sebuah hong terdengar. Sepasang sayap emas seperti pedang ilahi saat mereka mengiris tinggi secara diagonal ke langit. Di langit, sosok yang duduk di langit terus melantunkan kitab suci, tetapi juga mengulurkan tangan putih besar yang berkilau. Itu brilian seperti batu giok saat ditampar. Serangan ini cukup untuk membuat semua sosok kuat gemetar, dan itu mengalir dengan energi abadi. Ini adalah konfrontasi antara dao besar, serta pertempuran antara keyakinan dan kemauan. Daerah itu meledak,
dan seolah-olah semuanya akan musnah. Jejak berharga yang dibentuk oleh gunung 5 fase tersebar di layar cahaya, mengunci semua gelombang kejut dari serangan ini dan melindungi gunung abadi. Sebagian besar kekuatan ilahi dialihkan ke luar wilayah ini. Setelah serangan ini, tubuh makhluk abadi terhuyung-huyung. Tubuhnya benar-benar keemasan, tetapi masih mengering dan layu tanpa kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Itu sangat menderita. Namun, niat perangnya masih melonjak ganas. Dia tidak takut. Energi di dalam tubuhnya meletus, dan tubuhnya langsung membesar. Seolah-olah itu bisa menopang langit dan bumi saat menjulang ke langit. Semua orang bisa melihat kekuatan ilahi berputar-putar dengan panik. Petir berderak saat berkelok-kelok. Ada jenis tekanan yang sulit untuk dijelaskan di sekelilingnya yang membuat semua makhluk hidup ingin melihat ke arahnya. Segera setelah itu, simbol bergemuruh, dan sayapnya terbuka. Kabut emas tebal meluap ke langit. Di luar tubuhnya, cincin cahaya melingkar di sekelilingnya seperti aliran bintang. Dia tampak seperti keberadaan kuno yang telah ada sebelum pembukaan dunia. Ini adalah konfrontasi yang benar-benar mengejutkan. Lengannya membentuk jejak sebelum menghancurkan keluar. Sosok yang duduk itu bergoyang. Matahari perak besar di sekelilingnya meledak, memaksanya untuk berdiri. Dia juga mulai membentuk jejak magis sebelum menampar ke bawah untuk menghadapi lawannya. Begitu mudah. Begitu cahaya perak terbelah, Shi Hao hampir tidak bisa melihat dewa surgawi itu. Penampilan luarnya yang masih muda yang tidak lebih dari 18 atau 19 tahun sangat tampan dan penuh vitalitas. Ini tampak berbeda dari penampilan yang bermartabat, kuno, dan menurun yang dia harapkan. Itu benar-benar terguling dari apa yang dia harapkan. Di langit, pertempuran besar mengejutkan dunia. Ini adalah tabrakan Dao yang hebat. Ayah, ibu, adik laki-laki, kita harus bergegas dan pergi. Shi Hao merasa tidak nyaman dengan situasi berbahaya saat ini di Gunung Abadi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia akan membawa orang yang dicintainya jauh dari tempat ini. Aku tidak pergi. Qin Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap langit dengan mata tegas dan tegas. Pagoda kecil itu sepertinya merasakan sesuatu. Ini melepaskan energi kacau untuk menyentuh aura makhluk tertinggi yang aneh yang dilepaskan dari altar. Begitu menyentuhnya, simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam. Dalam suara samar, tangisan drakonik terdengar. Orang bisa dengan samar-samar melihat Phoenix ilahi yang mengalami kelahiran kembali. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Jenis aura Dao yang tak terlukiskan berputar-putar. Apa ini? Landasan untuk menciptakan makhluk tertinggi buatan manusia. Pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Itu menatap Qin Hao muda. Begitu altar ini bergerak, dewa surgawi tua di langit segera terpengaruh. Sutra-sutra yang dilantunkan dari mulutnya mengirimkan wasiat ilahi. Itu agung dan ilahi, dan itu juga memiliki jenis kekaguman yang bermartabat. Bagaimana garis keturunan gunung abadi saya bisa diganggu oleh orang luar? Dewa surgawi, aku tidak akan pergi. Qin Hao berteriak keras. Shi Hao mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Shi Ziling dan istrinya meraih tangan putra kedua mereka. Mata mereka mengandung kecemasan, serta semacam kekhawatiran. Mereka kemudian melihat ke altar yang aneh. Cukup merepotkan. Pagoda kecil itu berbicara. Itu menatap altar. Pada saat ini, altar yang sederhana dan tampak kuno mengalir dengan cahaya. Rantai ketertiban ilahi turun satu demi satu, terhubung dengan Qin Hao dan beresonansi dengannya. Pagoda kecil, bawa mereka pergi, kata Shi Hao. Dia tidak memiliki satupun kesan yang baik tentang Gunung Abadi. Saat itu, mereka tidak menyelamatkannya,
seseorang yang memiliki hubungan darah dengan mereka, memperlakukannya seperti rumput liar di pinggir jalan. Namun, mereka tidak hanya memilih untuk mengabaikannya, mereka juga memenjarakan orang tuanya, melukai kakeknya, dan bahkan mencoba merebut negeri batu. Dia berdiri menentang gunung abadi. Dendam di antara mereka sulit untuk dibubarkan. Dia tidak ingin keluarganya berada di sini dan ingin membawa mereka ke tempat yang damai dan aman. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur jalanku. Mata Qin Hao terpancar terang saat dia dengan tegas menolak. Shi Hao tercengang. Dia memang tidak memiliki hak untuk mempengaruhi jalan adiknya, tetapi jika dia dibiarkan di sini, dia benar-benar tidak akan merasa nyaman. Gunung abadi bukanlah tempat yang bagus. Shi Ziling dan istrinya membuka mulut. Mereka memeluk Shi Hao, lalu menarik Qin Hao, tetapi setelah melihat ke altar, mereka tidak menemukan hal yang tepat untuk dikatakan. Mereka tahu bahwa situasinya rumit, dan bahwa pertumbuhan putra kedua mereka sangat terkait dengan tempat ini. Hong! Di langit, suara keras terdengar. Konfrontasi berlanjut. Bola cahaya perak meledak. Dewa surgawi gunung abadi muncul kembali, dan keberadaan abadi itu juga didukung. Pagoda kecil itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi ternyata itu adalah gambar yang diproyeksikan dari alam yang lebih tinggi dan bukan keturunan dari tubuh aslinya. Itu hanya dapat menunjukkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Itulah yang saya pikirkan. Jika seseorang ingin turun, mereka harus membayar harga yang mahal, jadi bagaimana bisa semudah itu? Pagoda kecil, bantu aku. Shi Hao diam-diam mentransmisikan suara. Suaranya membawa nada memohon. Dia berharap keluarganya meninggalkan tempat ini dan tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia ingin menghabiskan waktu sendirian dengan orang yang dicintainya. Siapa yang peduli betapa anehnya dia? Kami akan menjarah mereka terlebih dahulu. Pagoda kecil itu berkata. Tubuhnya bersinar, dan kekacauan utama menyebar keluar, mengelilingi tempat ini. Dengan suara Shua, terlepas dari apakah itu altar, Shi Ziling, istrinya, atau Qin Hao, mereka semua tersedot ke dalam tubuh pagoda. Itu adalah salah satu orang Immortal Mountain. Anda tidak bisa benar-benar membawanya pergi. Kemudian, dalam kehampaan, Dewa Surgawi Abadi berbicara. Namun, dia tidak campur tangan dan terus berjuang melawan keberadaan abadi itu. Pagoda kecil itu tertawa dingin, tetapi tidak memperhatikannya. Itu menunggu dengan sabar, karena ini adalah gambar yang diproyeksikan dari Dewa Surgawi Gunung Abadi. Jumlah waktu yang bisa ditampilkannya untuk kekuatannya terbatas. Seperti yang diharapkan, segera setelah itu, keberadaan abadi tidak lagi terhuyung mundur. Dia mengambil keuntungan dan mulai mendorong ke depan dengan membunuh. Meskipun dia masih akan ditekan oleh gunung 5 fase dari waktu ke waktu, yang menimbulkan kerusakan besar padanya, niat perangnya masih menjadi semakin mencengangkan. Sangat sulit untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan disegel di sini. Hah, keperbendaharaan! Pagoda kecil itu berkata. Itu membawa Shi Hao bersamanya dan menghilang dalam sekejap. Itu hanya perlu menyapu kehendak ilahinya sekali, dan semuanya dapat ditemukan. Itu terlalu mudah dan dilakukan dengan pengalaman hebat. Dia menemukan sebuah gua tertutup dalam sekali jalan. Energi pedang yang kacau tersapu, menghancurkan batasan dan mengubah gerbang batu menjadi pecahan. Cahaya berharga berputar-putar begitu menyilaukan sehingga membuat mata seseorang sakit. Shi Hao masih agak sibuk sebelumnya, selalu memikirkan orang tua dan adik laki-lakinya, tetapi setelah dia memasuki tempat ini, dia tercengang. Ada begitu banyak objek ilahi. Kekayaan tersembunyi gunung abadi benar-benar hebat. Tumpukan materi ilahi menyambut matanya.
Mereka berkilau dan tembus cahaya dan berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Kabut yang menyilaukan melonjak, dan fluktuasi ilahi yang menakjubkan berdesir keluar. Pagoda kecil itu tertawa keras. Bahkan tidak diharapkan bahwa rampasannya akan begitu besar. Ia segera melihat banyak harta surgawi yang bersinar dengan keilahian yang agung. Saudara Hao, Anda adalah dewa saya, kakek pagoda, Anda adalah cahaya yang memandu jalan saya. Batu pemogokan ilahi terbangun, bergoyang di dalam rambut si Hao saat melakukan yang terbaik untuk menyanjungnya. Ada bahan berharga di sini yang dibutuhkan juga. Bahkan si Hao yang telah menyaksikan perbendaharaan negara batu dibiarkan tercengang. Tempat ini sangat menguntungkan, damai, dan terlalu indah. Harta yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama. Dia melihat sepotong tulang yang rusak di sudut yang putih berkilau dan lembab. Dibandingkan dengan materi ilahi, sepertinya tidak terlalu menarik. Namun, dia sebenarnya sangat khawatir dan bergegas untuk mengambilnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.